Permukiman warga di kawasan Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat digerebek aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Satu persatu rumah warga yang dicurigai kerap dijadikan tempat transaksi hingga pesta narkoba digeledah petugas. Hasilnya 26 orang dengan 4 diantaranya wanita berhasil diamankan. Penggerebekan dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi terkait adanya peredaran gelap narkoba dari tokoh masyarakat sekitar. Mirisnya, para pengedar biasa menargetkan penjualan barang haram tersebut pada anak-anak, remaja, dan pelajar. Dalam penggerebekan yang dilakukan selama beberapa hari itu, total barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 2 kg sabu-sabu. Kawasan Kalipasir Menteng ini seringkali menjadi ajang transaksi bagi para pengedar, pengecer, hingga para pengguna. Dan yang cukup menyedihkan adalah menyasar para anak-anak dan remaja kita. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pidana 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Gimana ini teman-teman? Belum ada yang muncul. Kita kalah pasukan. Sejumlah petugas dari PT KAI Daob 8 Surabaya menertibkan sekaligus mengosongkan rumah dinas di kawasan Jalan Gerbong, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Dalam rekaman video amatir ini, petugas KAI yang dikawal dengan belasan orang menerobos dan memaksa masuk ke dalam rumah berpenghuni serta sejumlah kos. Tidak hanya harta benda, massa juga mengeluarkan paksa penghuni rumah. Penghuni rumah mencoba untuk mempertahankan tempat tinggalnya, namun banyaknya petugas gabungan yang datang membuat penghuni rumah tidak dapat melakukan perlawanan. Kami juga mengirimkan surat peringatan pertama sampai dengan ketiga kepada mereka untuk mengosongkan rumah tersebut, tapi mereka juga tidak memindahkan surat peringatan yang kami kirimkan, hingga akhirnya kami melakukan tindakan tegas, yaitu penertiban rumah dinas di Jalan Gerbong nomor 11. Penertiban terpaksa dilakukan karena rumah tersebut dipergunakan untuk tempat usaha kos-kosan. Selain itu, penghuni rumah bertahun-tahun tidak melaksanakan kewajibannya membayar sewa ke KAI selaku pemilik aset. Sementara itu, usai melakukan pengosongan, rumah dinas KAI ini ditutup pagar seng dan disegel. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya, Nata Arman, dan berikut berita pilihan siang ini. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan membakar bangunan sekolah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Tengah. PBNU hari ini memanggil 5 Nahdiyin untuk klarifikasi dan menemui Ketua PBNU. Empat pemanah Indonesia siap berlaga di Olimpiade Paris 2024. Satreskrim Polresta Barelang kembali menggerebek tambang pasir ilegal di kawasan Nongsa, Batam. Total 5 orang ditangkap, termasuk pemilik lahan tambang ilegal. Kedatangan belasan polisi ke lokasi tambang di kawasan Tanjung Memban, Kecamatan Nongsa, Batam membuat kaget para pekerja. Para pelaku bahkan lari tunggang langgang begitu mengetahui kedatangan polisi. Bahkan sebuah mobil truk yang sedang mengisi muatan pasir pun berusaha meninggalkan lokasi. Penggerbekan ini dilatar belakangi laporan warga yang resah akibat dampak lingkungan dan beroperasinya tambang pasir ilegal ini. Kegiatan tambang pasir ilegal di kawasan Nongsa kian marak dan meresahkan. Tak hanya merusak lingkungan, kegiatan tambang pasir juga membahayakan masyarakat sekitar akibat ancaman potensi longsor akibat aktivitas tambang. Yang kami amankan, yang berhasil kami amankan sekarang ada 3 orang yang diduga sebagai pekerja atau pekerja penambang pasir yang kita duga ilegal.
Untuk pemilik atau pelaku usahanya kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Barang bukti yang kita amankan, Pak? Sementara barang bukti yang kita amankan 1 unit mesin sedot pasir. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi kembali menangkap 2 orang pelaku lain yang diantaranya diduga sebagai pemilik tambang pasir ilegal. Diketahui hasil dari tambang dijual kepada developer perumahan dan toko bangunan untuk mendapatkan keuntungan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosya, Lai News melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan membakar bangunan sekolah dasar negeri Okbab di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Tengah. Aparat keamanan meningkatkan patroli dan personil di beberapa titik guna menjaga kondusivitas. Bangunan sekolah dasar negeri Okbab diduga dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata KKB Bintang Timur. Tindakan ini dilakukan oleh 3 orang yang diduga kelompok tersebut. Mereka membakar kursi di dalam ruang kelas sekolah. Untuk mengantisipasi terjadinya tindakan serupa, aparat keamanan meningkatkan patroli dan personel di beberapa titik. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 tersangka pembakar rumah wartawan Riko Sampurna Pasaribu terancam hukuman mati. Hukuman mati bisa menjerat para pelaku usai keluarga korban melayangkan laporan baru ke Mapolda Sumatera Utara. Keluarga besar Sampurna Pasaribu, wartawan Tri Brata TV yang tewas dibakar, melaporkan 3 tersangka dengan pasal hukuman mati. Laporan ini dilayangkan ke Mapolda Sumatera Utara oleh keluarga 2 orang adik Sampurna Pasaribu. Keluarga berharap tersangka mendapat hukuman yang setimpal, sementara seluruh pelaku yang terlibat bisa diungkap secara transparan. Yaitu kesamaan di hadapan hukum itu benar-benar diterapkan dalam kasus ini, begitu. Jadi kita akan terus mengawal ini sampai ke proses persidangan nanti. Makanya yang sudah tertangkap saat sekarang ini sebaiknya segera mengaku siapa kemudian yang menjadi otak pelaku dan lain-lainnya terhadap kasus ini. Sementara itu dari hasil penyelidikan polisi, 2 eksekutor Rudi Apri Sembiring dan Yunus Syaputra menerima upah sebesar 1 juta rupiah dari otak pelaku bebas ginting. Besaran upah setelah dilakukan pekerjaan oleh 2 eksekutor, ini masing-masing mereka mendapat 1 juta rupiah dari B. Hingga kini polisi masih mendalami motif peristiwa dan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Keluarga wartawan Tri Brata TV Sampurna Pasaribu meminta kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang sebagai pembunuhan berencana. Keluarga korban juga melaporkan dugaan keterlibatan oknum aparat yang disebut sempat mengancam korban. Keluarga wartawan Tri Brata TV Sampurna Pasaribu terus mencari keadilan. Jumat lalu, putra sulung Sampurna Pasaribu ditemani kuasa hukumnya mendatangi markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspom AD di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak polisian, yaitu Kasatreskrim Polres Tanah Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita, tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita
klarifikasi kan begitu, bahwasanya kita menduga dari KKC dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat, kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspamat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi yang rumah wartawan dibakar itu sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Sebelumnya rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV, Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara dibakar pada Kamis dini hari akhir Juni lalu. Sempurna Pasaribu beserta istri, anak dan cucunya tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan, Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menangkap dan menahan 2 penganiaya wartawan saat sidang putusan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Keduanya ditangkap polisi berdasarkan rekaman CCTV. Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku pengeroyokan terhadap seorang jurnalis Kompas TV saat meliput sidang putusan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kedua pelaku, MNM dan S, ditangkap sehari setelah peristiwa pengeroyokan. Usai polisi mendalami rekaman CCTV di Pengadilan Tipikor Jakarta, kini kedua pelaku sudah ditahan. Tadi kami sudah sampaikan pagi hari bahwa perkembangan penanganan kasus dugaan pemukulan terhadap rekan kita yang berprofesi sebagai jurnalis, saudara B, itu sudah dilakukan penahanan terhadap 2 tersangka, ya, sudah kami jelaskan tadi pagi. Perannya masing-masing memukul dan satu lagi memukul serta merusak kamera. Sudah dilakukan penahanan. Sebelumnya kericuhan terjadi usai sidang vonis SYL Kamis pekan lalu. Sejumlah wartawan bersitegang dengan pendukung SYL yang berada di lokasi persidangan. Kericuhan terjadi saat SYL hendak keluar dari ruang sidang. Para wartawan yang tengah bekerja merekam gambar dan mewawancarai SYL didorong oleh massa pendukung SYL hingga terjatuh. Kemudian dugaan penganiayaan terhadap seorang jurnalis pun terjadi. Selain itu peralatan peliputan rusak. Terlibat prostitusi online, 5 warga negara Vietnam dan seorang warga negara Tiongkok ditangkap petugas imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Barat. Sejumlah barang bukti, alat kontrasepsi, dan uang puluhan juta rupiah pun akhirnya disita. Enam warga negara asing ini ditangkap dari salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat usai terlibat prostitusi online oleh petugas imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Barat. Warga negara asing ini terdiri dari 4 wanita, warga negara Vietnam, dan seorang WNA Tiongkok yang berperan sebagai pekerja seks komersial, serta 1 orang laki-laki, warga negara Vietnam, berperan sebagai muncikari. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing ini di wilayah Jakarta Barat. Saat diselidiki, didapati ke-6 orang WNA asal Vietnam dan Tiongkok ini terbukti melakukan penyalahgunaan izin tinggal dengan terlibat dalam prostitusi online. Adapun 5 orang wanita warga negara asing dimaksud terdiri dari 4 orang warga negara Vietnam dan 1 orang warga negara Tiongkok. Selain mengamankan ke-6 WNA, petugas imigrasi juga turut mendapati barang bukti berupa alat kontrasepsi, paspor, serta uang tunai 50 juta rupiah. Ke-6 warga negara asing ini akan dideportasi sesuai aturan keimigrasian. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.
Keinformasi lainnya pemirsa, warga korban banjir di dua kecamatan di Gorontalo enggan mengungsi meskipun ketinggian air di wilayah mencapai 1 meter. Penyaluran dan distribusi bantuan pun harus menggunakan perahu. Dengan menggunakan perahu milik warga, pemerintah daerah dan BPBD mendatangi warga korban banjir yang masih bertahan di rumah masing-masing. Ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan makanan serta keselamatan warga yang masih memilih bertahan di rumah meski sebagian rumah sudah terendam hingga 1 meter. Pemerintah juga menyerahkan bantuan perlengkapan bayi dan balita serta perlengkapan khusus lansia karena masih banyak warga mulai dari bayi hingga lansia yang berada di rumah. Sehingga bantuan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan warga khusus bayi dan lansia. Prioritas utama yang diinstruksikan kepada camat dan posko-posko penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor itu kami utamakan. Prioritas utama adalah di tempat-tempat pengungsian. Setelah itu prioritas kedua adalah mereka yang masih bertahan di rumah-rumah. Yang ketiga, prioritas ketiga untuk penyalurannya adalah mereka yang bermengungsi di rumah-rumah penduduk. Meski banyak warga yang enggan untuk pindah ke lokasi pengungsian, pemerintah terus berupaya membujuk warga untuk segera mengungsi demi menjaga keselamatan mereka. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Pemirsa, gunung api Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Erupsi terjadi sebanyak 4 kali dengan ketinggian kolom abu mencapai 700 hingga 1000 meter dari mulut kawah. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaporkan gunung api meluncurkan abu vulkanik setinggi 1000 meter di atas puncak. Herman melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat. Erupsi sebanyak 4 kali terhitung mulai pukul 00 hingga pukul 14:04 menit dengan tinggi kolom abu kurang lebih 700 hingga 1000 meter. Untuk peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki untuk sepekan ini, aktivitas vulkanik masih cukup tinggi dengan intensitas erupsinya juga masih cukup tinggi antara 3 sampai 9 kali per hari. Atas erupsi gunung api Lewotobi ini, Herman meminta masyarakat sekitar gunung, pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 2 km dari pusat erupsi. Herman juga meminta masyarakat di sekitaran gunung mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Di Ponorogo, Jawa Timur, sebuah sekolah dasar negeri tidak mendapatkan siswa baru pada tahun ini. Siindosiang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Dari tahanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Siindosiang. Pemirsa, dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan membuntut panjang. Selain hasil pra-peradilan yang digunakan untuk novum peninjauan kembali para terpidana, kemenangan Peggy juga membuat Polda Jawa Barat harus mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina dan Eki. Untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Kemenangan Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina Eki di sidang pra-peradilan berbuntut panjang. Hasil pra-peradilan Peggy rencananya akan digunakan sebagai bukti baru dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan mantan terpidana Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya. Selain itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus secara diam-diam mengganti semua penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Usulan pergantian penyidik ini sebelumnya juga disuarakan oleh sejumlah pihak. Masyarakat menilai profesionalitas para penyidik Polda Jabar dalam menangani kasus Vina patut dipertanyakan. Mulai dari penghapusan 2 DPO lain setelah penangkapan Peggy, hingga keputusan Hakim PN Jabar yang menyebut penetapan tersangka Peggy Setiawan melanggar prosedur. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Korps Bayangkara dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan bahwa pihaknya tengah mengevaluasi penyidikan kasus kematian Vina. Bareskrim pun turut melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri untuk mengevaluasi penyidik yang menangani kasus ini. Proses sedang berjalan, kita juga tidak bekerja sendirian dengan teman-teman dari Propam, dengan Wasum, akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Nanti hasilnya, ya, sekarang sedang dalam proses. Ya. Tentu semua dalam proses evaluasi, kita tidak bisa menyampaikan, memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan. Saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pun menghilang. Aep dan Dede yang disebut-sebut sebagai saksi kunci pun telah dilaporkan ke terpidana atas laporan palsu. Usai sidang pra-peradilan membebaskan Peggy Setiawan, kasus pembunuhan Vina dan Eki kian memanas. Peggy bebas, para terpidana yang masih mendekam di penjara percaya diri mengajukan peninjauan kembali. Satu persatu terpidana mulai melakukan perlawanan. Kini, beberapa saksi seakan menghilang, menambah ruwet penyelidikan. Aep dan Dede yang disebut sebagai saksi kunci tidak terendus keberadaannya. Pada kesempatan lain, Marliana kakak Vina meminta polisi juga memeriksa saksi teman Vina bernama Mega yang disebut sebagai orang yang menjemput Vina pada hari kejadian. Pengennya saya sih ya mencari ya. Nah, tetaplah mencari karena kan memang keluar dari rumah itu kan sama Mega. Kemana-kemananya berarti kan dia yang tahu. Gitu. Muncul nama baru yang akan dijadikan saksi. Akankah membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki menemui titik terang? Kini, polisi harus mencari tersangka lain dengan alat bukti yang kuat, sehingga kasus ini bisa menjadi terang benderang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Polri untuk dapat menangkap 3 orang DPO dan mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga tuntas. Wapres pun menilai Polda Jawa Barat tidak teliti saat menetapkan status tersangka Peggy Setiawan. Hal ini terbukti dengan dikabulkannya pra-peradilan Peggy Setiawan. Saya hanya menyimak apa yang disebut oleh Pak Kapolri bahwa itu akan berlanjut. Saya tidak tahu berlanjutnya seperti apa. Ya artinya prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa. Saya setuju kalau memang belum tuntas bahwa ada sesuai dengan apa namanya itu bahwa ada 3 orang ya 3 orang ya orang yang dicari itu. Ya, DPO itu kalau betul itu ada, ya dilanjutkan saja. Usai bebas dan kembali ke kampung halaman, mantan tersangka pembunuhan Vina Peggy Setiawan banjir hadiah. Peggy pun mendapatkan hadiah sepeda motor dari seseorang pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah dinyatakan bebas dan kembali ke kampung halaman di Cirebon, Jawa Barat, mantan tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan, terus didatangi warga. Mereka ingin bertemu langsung dengan Peggy untuk mengucapkan selamat dan berfoto bersama. Ini motornya dan ini surat-suratnya BPKB sampai Peggy juga mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha asal Tasikmalaya, Ziran Zibrani. Hadiah diberikan sebagai ucapan selamat dan rasa syukur karena Peggy telah bebas.
Peggy pun mengaku senang dan akan menggunakan sepeda motor ini untuk keperluan sehari-hari. Perihal motor ini rencana saya akan pakai buat sehari-hari, buat bekerja di Cirebon, ataupun bisa saya pakai buat pulang pergi ngantar sekolah saya seperti itu. Untuk rencana ke depan, saya akan pertimbangkan lagi. Misalkan rezeki saya ada di bangunan, saya akan terus melanjutkan di bangunan. Meskipun pekerjaan saya ada di tempat lain, ya saya akan coba ambil tempat itu. Hingga 7 hari pasca dibebaskan, suasana rumah Peggy Setiawan selalu ramai dikunjungi tetangga, keluarga, dan kerabat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Sementara itu, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas mendapatkan hadiah sepeda motor dari pendukungnya. Sebagai bentuk rasa syukur, keluarga Saka menggelar tradisi mandi kembang. Beginilah puluhan ibu dan anak yang berebut uang receh yang digelar di rumah Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat. Tak hanya membagikan uang receh, keluarga Saka Tatal juga memandikan satu buah sepeda motor dengan air kembang. Ternyata itu adalah tradisi yang dilakukan oleh Saka Tatal dan keluarga sebagai ungkapan rasa syukur setelah Saka Tatal mendapatkan hadiah sepeda motor dari pendukungnya, seorang pengusaha buah durian yang mengikuti kasusnya. Seorang pengusaha buah durian yang juga dikenal dengan Ratu Durian Tasik turut prihatin dengan dugaan salah tangkap yang dialami Saka Tatal dalam kasus Vina dan Eki. Pengusaha tersebut mengaku mengikuti kasusnya melalui media sosial. Saka Tatal sendiri tak menyangka ada yang peduli dan percaya setelah berbagai tuduhan dan penahanan yang dialaminya. Senang, awalnya juga saya gak nyangka bakal ada kejutan lagi nih, nggak tahu sebenarnya. Jadi Saka tuh bersyukur banget ada yang peduli sama Saka. Kalau Saka pribadi ya digunain yang lebih baik, dijaga yang lebih baik lagi, buat kerja aja. Saka Tatal saat ini tengah berjuang untuk mengajukan peninjauan kembali atas kasus Vina dan Eki yang sempat menjeratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga 6 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki mendatangi kediaman Deddy Mulyadi di Subang, Jawa Barat. Kedatangan mereka untuk meminta dukungan terkait dengan rencana pengajuan atau peninjauan kembali atau PK atas 6 terpidana. Keluarga 6 terpidana dalam kasus kematian Vina dan Eki mendatangi kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dauan, Subang, Jawa Barat. Kedatangan keluarga 6 terpidana tersebut untuk bersilaturahmi sekaligus meminta dukungan dari Deddy Mulyadi terkait rencana pengajuan peninjauan kembali atau PK. Langkah hukum sekarang ini yang dari DPN Pradi ini untuk upaya PK atas terpidana. Nah, tidak lama lagi lah ya, karena kita menyusun supaya PK ini sempurna apa yang terjadi dengan apa yang putusan bisa kita laksanakan di PK. Deddy Mulyadi menilai saat ini semakin banyak saksi yang bisa dimintai keterangan oleh pihak penegak hukum karena tidak adanya rasa takut dari para saksi untuk memberi kesaksian. Hal tersebut menjadi keyakinan keluarga dan Deddy Mulyadi bahwa para terpidana tidak bersalah. Sekarang tuh bukan kekurangan saksi, menurut saya malah makin kesini saksinya makin banyak. Kenapa sekarang saksinya makin banyak? Karena sekarang sudah terbebas dari rasa takut. Kalau dulu kan orang tidak terbebas dari rasa takut. Hari ini terbebas dari rasa takut. Mudah-mudahanlah sidang di Mahkamah Agung yang menyidangkan PK itu semakin banyak novum yang bisa menguatkan pembebasan mereka, dan karena saya berulang-ulang saya yakin mereka tidak bersalah. Keluarga berharap agar para terpidana mendapatkan keadilan karena menilai mereka tidak bersalah setelah bertahun-tahun mendekam di penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya, pemirsa, ratusan murid kelas 1 SDN Kali Mulia 1 Cilodong, Kota Depok antusias mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di hari pertama tahun ajaran 2024-2025. Perwakilan murid kelas 1 dikalungi bunga dan diberi buket oleh kepala sekolah.
Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini dilakukan di halaman sekolah SDN Kalimulia 1, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Senin pagi. Dari para peserta didik yang baru, terpancar wajah-wajah yang ceria, imut, dan lucu. Para siswa kelas 1 ini pun antusias saat diantar ke sekolah untuk pertama kalinya oleh orang tua mereka. MPLS ini pun diawali dengan pengenalan tenaga pendidik di sekolah SDN Kalimulia 1 hingga penyerahan siswa kelas 1 yang disimbolkan dengan pengalungan bunga dan pemberian buket boneka. Seorang siswi, Salma, mengatakan dirinya sangat senang di hari pertama masuk sekolah di SDN Kalimulia 1 lantaran mendapatkan banyak teman baru dan ibu guru, bapak guru yang baik dan ramah. Tadi kesini diantar siapa? Ini hari pertama sekolah ya? Senang nggak? Sudah ketemu dengan teman-temannya? Kamu kelas berapa? Gimana? Seperti apa senangnya? Sekolahnya baru. Ya, terus? Aku juga dapat teman baru. Habis itu, aku juga bahagia, guru-gurunya juga baik. Nasir, Kepala SDN Kalimulia 1 Kota Depok mengatakan pihaknya menerima sebanyak 120 murid kelas 1 yang terbagi dalam 4 kelas belajar pada tahun ajaran 2024-2025. Tujuan MPLS pertama, anak hadir di tempat yang baru, mereka bisa adaptasi dengan teman-temannya, kemudian bisa mengenal lingkungan sekolah. Mungkin kalau anak-anak seperti kelas 1 itu kan belum tahu di mana dia harus menghadap guru, ruangnya ada di mana, di kelasnya ada di mana, dia mau kamar mandi harus ada di mana. Maka itu diperkenalkan semua, sekaligus kita supaya anak lebih paham tentang lingkungan sekolahnya yang ada. Pada masa PPDB online, SDN Kalimulia 1 berjalan lancar dan tidak mengalami kendala yang berarti. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Demi mendapatkan kursi paling depan untuk anak mereka, para orang tua di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat rela datang sejak pukul 4 pagi. Bahkan agar tidak direbut orang tua lain, orang tua wali murid ini menggembok dan mengikat bangku dan juga meja. Para orang tua dan murid ini menunggu berebut masuk gerbang pintu SD Negeri 4 Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Binder, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mereka telah menunggu penjaga sekolah membuka gerbang sejak dini hari. Para orang tua ini kemudian berebut masuk ruang kelas. Mereka berharap anak mereka mendapatkan bangku paling depan di kelasnya. Uniknya, agar tidak direbut oleh orang lain, sejumlah bangku dan kursi diikat dengan tali plastik, bahkan dengan kunci gembok. Gembok juga ya Bu ya? Itu ada tuh pakai gembok. Oh, pakai gembok. Iya. Kalau pakai gembok kan jadi rebut orang. Oh gitu. Iya. Kalau ibu sendiri pakai apa? Tali rapia. Iya, tali rapia. Kadang tali kan bisa diputus. Oh, putus. Iya. Berebut bangku di SD Negeri 4 Kedokan Agung ini sudah selalu terjadi setiap tahun ajaran baru. Orang tua berharap dengan duduk paling depan, anak mereka dapat menyerap pelajaran dengan baik. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, Ainus melaporkan. Memasuki tahun ajaran baru, tidak semua sekolah mendapatkan siswa baru. Di Ponorogo, Jawa Timur, sebuah sekolah dasar negeri tidak mendapatkan siswa baru. Tahun ini pun kelas kosong tanpa aktivitas. Inilah ruang kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Setono, Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Meski tahun ajaran baru, ruang kelas ini kosong tanpa siswa. Tahun ajaran 2004-2025 ini, tak ada satupun siswa yang mendaftar di sekolah ini. Sementara tahun sebelumnya hanya ada 2 siswa yang mendaftar. Meski tahun ajaran baru sudah dimulai dan belum ada siswa baru, namun guru mengaku masih membuka pendaftaran. Pihak sekolah akan menerima jika ada siswa baru yang ingin masuk di sekolah ini. Harapannya nanti semoga di Setono ini ada murid baru yang mau. Tapi hingga hari ini, hari ajaran baru ini masih belum ada? Masih belum ada. Tahun kemarin dapat 2 anak. Terus tahun ini masih belum ada? Tahun ini masih belum ada. Tapi pendaftaran sekolah tetap dibuka ini sampai.
Tingginya persaingan diduga menjadi penyebab sekolah negeri ini tidak mendapatkan murid baru. Selain jarak sekolah lain, lokasinya lebih dekat. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subahi, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo memimpin upacara Prasetya Perwira TNI Polri tahun 2024. Informasi selengkapnya usai tetap bersama kami di Sindo Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin upacara Prasetya Perwira TNI Polri 2024 di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Dalam upacara itu, Jokowi melantik sebanyak 906 calon perwira remaja sebagai perwira TNI dan juga Polri. Presiden Jokowi juga menyematkan tanda kepangkatan kepada 4 orang perwakilan calon perwira dari alumni Akmil, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan juga Akademi Kepolisian. Perwakilan tersebut merupakan penerima penghargaan Adi Makayasa atau alumni terbaik dari masing-masing akademi. Adapun bertindak sebagai komandan upacara Praspa TNI Polri 2024, yakni Kolonel Penerbang Yoyon Kus Cahyono, yang merupakan Komandan Wing Taruna AAU. Pertama-tama, atas nama pribadi, rakyat, bangsa, dan negara, saya mengucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara sebagai perwira TNI dan Polri pada hari ini. Saya bangga saudara-saudara telah lolos dari proses pembelajaran yang sangat berat, fisik dan mental, akademik dan keterampilan, dan saya bangga saudara-saudara telah menguasai banyak ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat sekali, disrupsi terus berlangsung, banyak hal yang baru bermunculan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Saat ini banyak disrupsi sedang berlangsung. Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, digitalisasi, otomasi, dan kecerdasan buatan, ketegangan geopolitik dan perang dagang, perubahan iklim dan transisi energi, semuanya berlangsung dengan sangat cepat. Pemirsa, Indonesia resmi mengekspor listrik ke Papua Nugini. Ekspor listrik kawasan perbatasan Papua dan Papua Nugini ini tertuang dalam pernyataan bersama Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Papua Nugini yakni James Marape. Indonesia dan Papua Nugini sepakat menjalin kerjasama perdagangan dan ekonomi. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape menghasilkan kerjasama yang erat antara Indonesia dan Papua Nugini. Dalam joint press statement, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia resmi mengekspor listrik ke Papua Nugini, di mana ekspor listrik tersebut ke kawasan perbatasan Skou, Papua, dan Desa Wutung di Papua Nugini. Telah disepakati kerjasama antara PT PLN Persero dengan PNG Power untuk memasok kebutuhan listrik di Desa Wutung dan Skou pada 10 Agustus 2023 lalu. Ini adalah daerah perbatasan antara Indonesia dan Papua, di mana daya listrik yang dialihkan ke Skou mencapai 6 MW, sedangkan kebutuhannya hanya 1 MW. Terkait pembangunan jaringan listrik oleh PLN di perbatasan Skou Wutung, dapat saya sampaikan bahwa kerjasama ini dimulai hari ini dan listrik sudah menyala di Wutung pada hari ini.
Secara keseluruhan, sistem Jayapura memiliki daya mampu 149,87 MW. Saat ini tercatat, beban puncak Jayapura mencapai 96,56 MW dengan cadangan daya atau reserve margin sebesar 55,2 MW atau 53,31%. Sedangkan di Papua Nugini saat ini memiliki kapasitas terpasang listrik kumulatif mencapai 1,2 GW. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, masa pendaftaran calon pimpinan dan calon anggota Dewas KPK ditutup pada hari Senin malam. Total jumlah pendaftar capim dan calon Dewas KPK hingga penutupan mencapai 525 orang. Wakil Ketua Pansel Arief Satria mengatakan untuk capim KPK tercatat sebanyak 318 orang. Sementara pendaftar calon Dewas KPK tercatat sebanyak 207 orang. Adapun rincian pendaftar capim KPK diantaranya yakni sebesar 298 orang laki-laki, 20 orang perempuan, sementara untuk pendaftar calon Dewas KPK terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan. Arief pun menjelaskan pihaknya akan melakukan verifikasi dokumen yang telah diunggah oleh para pendaftar. Pendaftar berasal dari berbagai latar belakang antara lain ASN, akademisi, aparat penegak hukum, lembaga negara, swasta, praktisi, dan juga civil society. Menteri BUMN Erick Thohir mengutarakan alasan mengapa ada rencana pemberantasan pembelian BBM, diantaranya karena subsidi BBM semakin membengkak di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan tingginya harga minyak dunia. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Menurutnya orang mampu agar jangan menggunakan BBM bersubsidi karena subsidi BBM semakin membengkak di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu jumlah subsidi juga semakin meningkat seiring melonjaknya harga minyak mentah dunia. Tadi saya sampaikan jangan sampai salah persepsi, ya kita terus menginginkan yang namanya BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan yang sudah mampu justru mendapat kesempatan melakukan tadi penggunaan BBM yang tidak tepat sasaran. Apakah ini kapan, di mana, besok atau kapan saya nggak tahu, kita menunggu saja ya. Dan saya rasa konsolidasi antara diskusi para kementerian masih berjalan. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah berencana akan memberlakukan pembatasan bahan bakar minyak atau BBM mulai 17 Agustus 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pembatasan pembelian BBM bersubsidi dinilai sejumlah pakar akan berdampak kepada perekonomian. Salah satunya adalah potensi menurunnya daya jual beli masyarakat. Menyusul wacana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024, beban masyarakat kelas menengah pun diyakini akan semakin bertambah. Ekonom Kor Indonesia Yusuf Randy Manilet mengatakan pembatasan pembelian BBM subsidi tentu akan berdampak terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelas bawah dan menengah. Padahal sejumlah data menunjukkan pola konsumsi masyarakat sedang berada dalam tren perlambatan, salah satunya tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang semakin menurun pada Juni lalu ke level 123,3. Dengan melihat data tersebut, ekonom meyakini tingkat konsumsi pada periode mendatang akan semakin melambat sebab dengan adanya pembatasan pembelian BBM subsidi, masyarakat kelompok menengah akan melakukan penyesuaian terhadap pola konsumsinya. Sementara itu, ekonom senior Faisal Basri menilai rencana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM subsidi sebagai sinyal kenaikan harga. Faisal Basri mengatakan pembatasan pembelian BBM subsidi menjadi pertanda bahwa pemerintah tidak bisa lagi menanggung beban belanja subsidi energi. Hal ini seiring dengan nilai tukar rupiah yang tertekan dan fluktuasi harga minyak mentah, di mana kedua faktor tersebut akan membuat beban belanja kompensasi pemerintah ke badan usaha pengusahaan, yakni Pertamina, semakin besar.
Enggak. Belum ada. Belum ada pemikiran ke sana, belum. Belum rapat juga. Ya, ditanyakan saja ke PBNU, karena sikap pemerintah itu jelas, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU. Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Iya. Ya itu sesuai dengan undang-undang IKN yang ada. Kita ingin memang OIKN, otoritas IKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti, yaitu kawasan pemerintahan. Yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam maupun luar negeri. Termasuk di dalamnya. Ya, di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Ya, itu hak yang dimiliki oleh DPR. Udah. Deketin aja. Mbak, itu mak. Dan IKN ini kan bukan dibangun 2 tahun, 3 tahun. Sebuah lebih besar jangka panjang, proyek jangka panjang, mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun. Ya, jangan membayangkan kalau kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Sudah seperti itu banyak dari saya. Tidak. Hal yang nanti Deketin lagi, Mbak. Aman, Odil. Aman. Enggak, dikit kan? Masuk. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. PBNU menyesalkan pertemuan kelima kadernya dengan Presiden Israel Isaac Herzog. PBNU pun menegaskan pihaknya akan memanggil kelima Nahdiyin dan mereka terancam dicopot dari jabatannya. Ketua Pengurus Besar PBNU Syafiq Ali menyesalkan pertemuan 5 Nahdiyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Syafiq mengatakan kunjungan mereka tidak mewakili sikap PBNU terhadap Israel dan masih mempertanyakan motif pertemuan tersebut.
Syafiq menjelaskan tidak mengetahui siapa pihak mensponsori kadernya dalam pertemuan tersebut. Syafiq menegaskan sikap PBNU tetap mendukung Palestina dan mengecam agresi Israel di Gaza. PBNU mengkonfirmasi kelima anggota sudah tiba di Indonesia dan terancam dicopot dari keanggotaannya. Kami tidak tahu persis dan saya kira kalau nyampe ada komitmen-komitmen yang itu bertentangan dengan semangat untuk memerdekakan Palestina, tentu akan ada sanksi dari organisasi. Dan paling terberat mungkin Pak, sanksi? Ya, namanya sanksi terberat kan biasanya pemecatan, karena kan bukan sesuatu yang bisa dibilang pidana sehingga. Atas kasus ini, PBNU hari ini akan memanggil kelima kadernya untuk klarifikasi dan menemui Ketua PBNU. 5 anggota NU tersebut diantaranya Zainul Ma'arif, Munawir Aziz, Syukron Ma'mun, Iza Anafisah Dania, Dam Nurul Bahrul Ulum. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Muhammad Khairuddin, Jaka Samsa melaporkan. Sementara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menjelaskan kunjungan kelima kader PBNU bertemu dengan Presiden Israel tidak berkaitan dengan posisi resmi pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan Palestina. Kunjungan dari beberapa tokoh muda NU ke Israel, ada baiknya mungkin teman-teman media melakukan kontak langsung dengan PBNU untuk berbagi informasi lebih lanjut terkait hal ini. Dapat saya tekankan bahwa kunjungan tersebut tidak terkait dalam bentuk apapun. Sementara itu, Zainul Ma'arif yang ikut serta dalam pertemuan dengan Presiden Israel memberikan klarifikasi melalui akun medsosnya. Dirinya mengaku telah memberikan klarifikasi ke sejumlah media massa, di mana pertemuannya dengan Presiden Israel hanya sebatas diskusi terkait dengan konflik Palestina. Ia pun berharap semua pihak untuk tidak terbawa emosi. Dan untuk mengetahui terkait dengan informasi klarifikasi para kader PBNU atas pertemuan mereka dengan Presiden Israel, sudah ada rekan kami Galuh Pandu yang berada di gedung PBNU. Baik, selamat siang Galuh. Ada agenda apa di PBNU hari ini dan terkait dengan klarifikasi seperti apa? Silakan Galuh. Selamat siang, Nata Arman dan pemirsa. Tepat di belakang saya sedang persiapan untuk press conference dari PBNU dengan agenda adalah sikap PBNU terhadap perkembangan isu Israel, Palestina, dan Indonesia. Dan press conference ini juga digelar sebagai bentuk untuk mengklarifikasi juga, diantaranya adalah unggahan dari salah satu warga NU atau Nahdliyin yang mengunggah pertemuannya bersama dengan Presiden Israel yaitu Isaac Herzog di Israel. Dalam unggahannya dari akun yang bernama Zainul Ma'arif, dia menyebutkan beberapa diantaranya adalah saya bukan demonstran, melainkan filsuf agamawan. Alih-alih demonstrasi di jalanan dan melakukan pemboikotan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkapkan gagasan. Terkait konflik antara Hamas Israel dan relasi Indonesia-Israel, saya beserta rombongan berdialog langsung dengan Presiden Israel Isaac Herzog, sang presiden. Semoga hasil terbaik yang dianugerahkan untuk kita semua. Berikut adalah caption yang diunggah oleh warga Nahdliyin yaitu Zainul Ma'arif. Ia bersama dengan beberapa rekannya yaitu 5 orang yang diduga diantaranya adalah bernama Gus Syukron Ma'mun, kemudian Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Iza Anafisah Dania bersama dengan sejumlah warga Indonesia lain menjumpai Presiden Israel Isaac Herzog. Yang kemudian bahwa unggahan ini menuai kontroversi di tengah masyarakat dan menuai sikap tegas pula dari PBNU yang akan memanggil kelima warga NU tersebut untuk dimintai klarifikasi dan keterangan di antaranya berkaitan dengan maksud dan tujuan, latar belakang, dan juga prinsip-prinsip lain apa yang mendasari keberangkatan 5 orang ini yang mengatasnamakan NU bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog di Israel. Dan akibat unggahan ini pula serta pertemuan warga NU kepada Presiden Israel juga menuai berbagai macam komentar dan juga kontroversi berbagai pihak, termasuk salah satunya adalah Ketua MUI yang menyampaikan, Ketua MUI di bidang dakwah dan ukhuwah tepatnya, yang menyampaikan bahwa pertemuan dengan Presiden Israel tersebut melukai umat Islam. Yang kemudian juga menanggapi dari postingan tersebut atau unggahan tersebut dari Ketua MUI bidang hubungan luar negeri yang mengatakan bahwa
apa yang mereka lakukan ini melanggar konstitusi karena Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatis selama Israel masih menjajah Palestina dan juga melukai rasa kemanusiaan. Dan sampai saat ini press conference belum digelar dan masih dalam tahap persiapan, rencananya akan dimulai pada pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan kita akan ketahui bersama-sama apa sikap yang diberikan oleh PBNU terhadap kelima warga Nahdliyin yang menemui Presiden Israel. Karena rencananya apabila mereka terbukti melakukan pelanggaran maka akan dicopot dari lembaga pengurusan dan juga dicopot dari Banom yang dimaksud dari masing-masing Nahdlatul Ulama. Demikian, Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Galuh Pandu. Kami tunggu perkembangannya selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Salam sehat. 4 pemanah Indonesia siap berlaga di Olimpiade Paris. Sindosiang akan segera kembali dan tetaplah bersama kami di Sindosiang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindosiang. Pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Barat menggelar razia Patu Jaya di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Akibat razia ini banyak pengendara motor yang putar balik dan nekat melawan arus. Sejumlah petugas kepolisian Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat menggelar razia di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Baru saja dimulai, seorang pengendara motor yang berboncengan langsung putar balik dan nekat melawan arus. Aksi ini juga diikuti pengendara motor ojek online dan nekat berputar balik melawan arus untuk menghindari razia. Petugas juga mendapati 2 orang pelajar pengendara motor yang tak mengenakan helm. Tadi kita diajak harus sini, cuman karena nyari PKL dadakan jadi lewat sini. Kan tadi juga mau arah jalan pulang. Terus PKL berarti? Baru mau. Berarti ini hari pertama Razia Patu Jaya, tahu nggak sih ada razia ini? Nggak tahu. Razia Patu Jaya 2024 kali ini banyak sekali temuan pelanggaran pada plat nomor, tak mengenakan helm, dan nekat lawan arus. Banyak pelanggar ya, pertama yang PNKB-nya atau plat nomornya 1, ya, kemudian ada juga yang ditemukan tadi tidak menggunakan helm, yang berbonceng, kemudian ada juga yang menggunakan helm tapi tidak SNI. Razia Patu Jaya ini digelar mulai dari tanggal 15 Juli hingga 28 Juli mendatang dan diharapkan untuk pengguna kendaraan melengkapi surat kendaraan dan tertib lalu lintas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui razia Patu Jaya yang ada di kawasan Selipi, Jakarta Barat, sudah ada rekan kami Giselle Yenurohma. Baik, selamat siang Giselle. Bagaimana jalannya operasi Patu Jaya di kawasan Selipi pada hari ini? Silakan Giselle. Baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Operasi Patu Jaya 2024 yang digelar oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Barat saat ini sudah selesai. Dari pantauan kami tadi, razia atau operasi yang dilakukan oleh Polres Jakbar ini dilakukan selama 1 jam, mulai pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Saat kami mengikuti razia polisi tadi memang cukup banyak pengguna kendaraan, khususnya kendaraan roda 2 yang melanggar aturan. Terhitung dari hari pertama dan hari kedua ini sudah ada 502 pengendara yang melanggar aturan. Kebanyakan dari mereka ini melanggar aturan seperti tidak mengenakan helm, tidak membawa surat-surat seperti SIM dan STNK, dan juga hanya menggunakan plat nomor di bagian depan motornya saja. Dalam hal ini polisi memberikan edukasi secara preemptif dan preventif seperti melakukan teguran, peringatan, dan penilangan apabila terdapat pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut. Selain di kawasan Selipi, Polres Metro Jakarta Barat juga pada besok hari akan menggelar operasi Patu Jaya 2024 di lokasi yang berbeda seperti Grogol, kemudian Cengkareng, Kalideres, Taman Sari, dan kawasan lainnya. Sebagai informasi, operasi Patu Jaya 2024 yang dilaksanakan selama 2 minggu
terhitung dari tanggal 15 Juli hingga 28 Juli 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan atau masyarakat dalam berlalu lintas yang aman dan juga tertib. Pemirsa, operasi Patuh Jaya 2024 ini bukan hanya tentang penindakan hukum, tetapi juga untuk edukasi dan juga pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Demikian, Nata. Baik, terima kasih Gisel. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici dari NTMC Polri yang berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Brigadir Cici. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, Nata juga pemirsa menemani aktivitas masyarakat pada saat ini. Kita akan memantau juga bagaimana perkembangan arus lalu lintas yang memang secara umum terpantau langsung dari lokasi Semanggi sendiri sudah dalam keadaan ramai dan lancar, baik para pengendara yang menggunakan jalur arteri sendiri ataupun juga yang menggunakan jalur tol. Terlihat untuk kendaraan sendiri dari belakang saya, yaitu di mana kendaraan yang berdatangan dari arah Polda Metro Jaya ataupun dari arah Cawang yang nantinya akan lurus menuju ke arah Grogol maupun ke arah Tomang sendiri hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk para pengendara yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Kuningan sendiri hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara yang nantinya akan berbelok ke kiri untuk mengambil arah ke Kuningan sendiri untuk mengambil jalur sebelah kiri demi memberikan kesempatan bagi para pengendara yang nantinya akan lurus menuju ke arah Slipi ataupun ke arah Grogol. Dan terpantau juga untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan jalur tol sendiri hingga saat ini kendaraan masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana terlihat juga untuk kecepatan kendaraan masih dalam kecepatan yang cukup normal di kisaran 85 km per jamnya. Dan untuk kendaraan dari arah sebaliknya, baik yang menggunakan jalur tol juga jalur arteri dari arah Slipi ataupun Tomang yang nantinya akan lurus menuju ke arah Cawang ataupun ke arah Kuningan sendiri hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Juga perlu kami informasikan kepada para masyarakat bahwa saat ini Kepolisian Republik Indonesia sedang melaksanakan operasi patuh yang digelar secara serentak oleh Korlantas Polri juga Polda Ditlantas Polda Jajaran maksud kami, yang mana sudah diselenggarakan dari tanggal 15 Juli sampai dengan 28 Juli 2024 nanti. Dan juga perlu diinformasikan bahwa menjadi target utama ataupun target khusus dalam pelaksanaan operasi patuh sendiri, kami himbau bagi para pengendara untuk tidak menggunakan handphone saat berkendara, juga bagi para pengendara sepeda motor untuk selalu menggunakan helm berstandar nasional, dan juga perlu disampaikan untuk tidak berboncengan lebih dari satu orang. Dan juga bagi para pengendara dihimbau untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas baik di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Nata yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici atas laporan Anda dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.